Saudaraku yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada yang hari ini menyaksikan ibadah live streaming GPIB Jemaat Peniel Jakarta Pusat memasuki tatanan baru di GPIB untuk ibadah hari Minggu. Diharapkan saudara-saudara sekalian mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama kali, beberapa minggu yang lalu kita menyurat ke RT, RW, lurah dan camat. Dan hari Selasa yang lalu, Bapak Camat datang ke gereja ini untuk melihat segala sesuatu yang kita persiapkan sesuai atau tidak dengan protokol kesehatan COVID-19. Setelah Bapak Camat datang, beliau mengatakan bahwa kita boleh beribadah tanggal 5 Juli 2020 yang akan datang. Mengingat semua yang kita siapkan mulai dari protokol kesehatan sampai selesai, semuanya sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Mendapat izin, setelah itu jemaat tolong tetap berdoa agar semua yang kita lakukan lewat ibadah luring atau tatap muka mulai tanggal 5 Juli itu boleh terlaksana hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat Bapak Ibu masuk ibadah hari Minggu, 1,5 jam mulai ibadah, itu sudah disemprot desinfektan. Jadi ibadah hari Minggu di GPIB Peniel dulu jam 9 sama jam 18, sekarang sesuai dengan sidang majelis jemaat, keputusan sidang majelis jemaat GPIB Peniel Jakarta Pusat, bahwa ibadah tatanan baru di GPIB Peniel ini mulai jam 7, jam 10 pagi, jam 7 pagi, jam 10 pagi, dan jam 18. Sedangkan di El Betel, Sunter, itu jam 7 pagi sama jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu masuk sudah disemprot, setelah keluar juga harus disemprot lagi. Sehingga tidak mungkin jam 9. Jadi jam 10 mulai ibadah kedua dan ibadah ketiga jam 18. Diharapkan setiap jemaat mulai dari rumah biasakan untuk menggunakan masker. Sampai di gereja, sampai menyanyi masker masih tetap dipakai. Tidak dibuka Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu masuk harus cuci tangan dulu di depan. Dengan hand wash yang telah tersedia di depan pintu masuk. Setelah itu ada 2 majelis jemaat yang akan mengukur suhu badan Bapak Ibu, suhu tubuh atau suhu badan. Kalau kedapatan di antara Bapak Ibu ada yang suhu badannya 37,5, maka derajat Celcius, maka Bapak Ibu disuruh duduk sementara. 5 menit setelah itu kembali diukur suhu badannya lewat termogan. Kalau masih kedapatan 37,5, Bapak Ibu silahkan pulang, istirahat di rumah. Tidak masuk dalam ruangan ibadah. Sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah itu Bapak Ibu akan antre di sebelah kanan, di tengah, dan di sebelah kiri. Setelah itu masuk wajib mengisi buku absen. Setelah itu Bapak Ibu akan dapat nomor kursi. Yang di sebelah kanan akan duduk di sebelah kanan, yang di sebelah kiri akan duduk sebelah kiri, yang di tengah akan duduk di tengah. Sebelum masuk ruang ibadah, Bapak Ibu harus menggunakan hand sanitizer yang telah tersedia di depan. Setelah itu duduk sesuai dengan nomor urut yang tersedia di dalam ruangan ibadah. Duduk dan berdiri harus tetap jaga jarak Bapak Ibu. Terus dahulu kita selalu berjabat tangan setiap ketemu. Tapi sekarang tidak. Tidak boleh dilakukan jabat tangan. Mengganti jabat tangan adalah seperti ini atau tidak seperti ini. Dengan jaga jarak. Jika orang tua di atas 50 tahun datang beribadah, tetap harus menggunakan masker dan mengikuti semua protokol kesehatan. Dulu kita beribadah tidak pakai masker, harus langsung masuk dan lain sebagainya, tidak sekarang. Harus cuci tangan, harus ada termogan, harus isi absen, harus duduk sesuai dengan absen yang telah tersedia.
Jika ada anak yang melarang orang tua untuk pergi beribadah, sebagai orang tua kita tidak boleh negatif thinking, tidak boleh berpikiran negatif. Tapi kita harus berpikiran positif. Anak melarang kita karena anak tidak ingin orang tuanya sakit hanya karena beribadah. Jadi anak-anak itu melarang karena anak-anak mengasihi, menyayangi orang tua. Dan mereka pun masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Semua orang tua bisa mengikuti ibadah hari Minggu dengan live streaming. Jadi tidak ada jabat tangan presbyterial atau tidak ada jabat tangan satu terhadap yang lain lagi. Bapak Ibu tidak ada seperti ini lagi. Tapi yang ada hanyalah seperti ini, kalau tidak seperti ini. Jadi jauh ada jaraknya. Penggantinya seperti itu. Jika ada gejala seperti letih lesu, demam, batuk pilek, sakit tenggorokan kalau telan, ataupun sesak napas, sebaiknya Bapak Ibu tidak usah ke gereja. Sebaiknya Bapak Ibu tetap tinggal di rumah selama 14 hari isolasi mandiri namanya. Bapak Ibu harus tetap tenang dalam menghadapi COVID-19 ini dengan cara mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan atas kasih, penjagaan, pemeliharaan, berkat-Nya. Nikmatilah hidup yang Tuhan anugerahkan dengan tulus, jujur, sukacita sehingga ada damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tidak takut dalam menghadapi hari esok, karena hari esok kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Menerapkan pola hidup sehat dengan tidur yang cukup 8 jam, istirahat yang cukup, perbanyak makan sayur dan buah. Jangan lupa mengkonsumsi vitamin setiap hari. Rutin berolahraga, jangan banyak pikiran. Sehingga Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Khususnya gereja kita GPIB Peniel. Karena kalau dalam ibadah kedapatan ada orang begitu pulang tiba-tiba masuk kelompok ODP atau PDP, maka gereja kita akan ditutup. Tidak boleh lagi beribadah luring atau tatap muka. Selama beberapa waktu sesuai dengan izin yang akan dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 dari kecamatan. Jadi Bapak Ibu marilah kita ambil bagian dalam ibadah luring atau tatap muka, tapi harus memperhatikan protokol COVID kesehatan yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat GPIB Peniel Jakarta Pusat. Tuhan memberkati kita sekalian.